Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Aprilianti dari kelas 11 TKJC. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang VoIP. A. Voice over Internet Protocol atau VoIP. 1. Keuntungan menggunakan VoIP. 1. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet membuat biaya percakapan menjadi sangat rendah. 2. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Jika memungkinkan, jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah, sehingga tidak memerlukan tambahan biaya bulanan untuk penambahan komunikasi suara. 3. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Majunya teknologi membuat penggunaan bandwidth untuk voice menjadi sangat kecil. Teknik pemanfaatan data memungkinkan suara hanya membutuhkan sekitar 8 kbps bandwidth. 4. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Dengan adanya gateway, bentuk jaringan VoIP bisa disambungkan dengan PABX yang ada di kantor. Jadi, komunikasi antar kantor bisa menggunakan pesawat telepon biasa. 5. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Contohnya di Indonesia adalah VoIP rakyat. 6. Variasi penggunaan peralatan yang ada. Misalnya dari PC sambung ke telepon biasa, IP port. 2. Kekurangan menggunakan VoIP. 1. Kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. Kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN merupakan efek dari kompresi suara dengan bandwidth kecil, maka akan terjadi penurunan kualitas suara dibandingkan dengan jaringan PSTN konvensional. Namun, jika koneksi internet yang digunakan adalah koneksi internet broadband seperti Telkom Speedy, maka kualitas suara akan jernih, bahkan bisa lebih jernih dari sambungan Telkom dan suara tidak akan terputus-putus. 2. Ada jeda dalam berkomunikasi. Proses perubahan data menjadi suara, jeda jaringan, membuat adanya jeda dalam komunikasi dengan menggunakan VoIP. 3. Regulasi dari pemerintah RI membatasi penggunaan untuk disambung ke jaringan milik Telkom. 4. Jika belum terhubung secara 24 jam ke internet, perlu janji untuk saling berhubungan. 5. Jika memakai internet dan komputer di belakang NAT atau Network Address Translation, maka dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP tersebut berjalan. 6. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. 7. Peralatan relatif mahal. Peralatan VoIP yang menghubungkan antara VoIP dengan PABX atau IP Telephony Gateway relatif berharga mahal. Diharapkan dengan makin populernya VoIP, maka harga peralatan juga mulai turun harganya. 8. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Semakin banyak pemakaian VoIP, maka akan berpotensi jaringan data yang ada menjadi tidak diatur dengan baik. Pengaturan bandwidth diperlukan agar jaringan di perusahaan tidak jenuh akibat pemakaian VoIP. 9. Penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. 3. Data yang ditransmisikan VoIP salah satunya adalah bagian header, antara lain, yang pertama, IP header VoIP. IP header bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket tersebut ke tujuan. Pada tiap header IP disertakan tipe layanan atau tipe service TOS yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket yang non-real-time. Kedua, Real-Time Transport Protocol atau RTP VoIP. RTP header adalah header yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan streaming dan segmentasi data real-time. Seperti UDP, RTP juga tidak mendukung reliabilitas paket untuk sampai di tujuan. RTP menggunakan protokol kendali yang disebut RTCP atau Real-Time Transport Control Protocol yang mengendalikan QoS dan sinkronisasi media stream yang berbeda. 3. User Data Protocol atau UDP VoIP. UDP header memiliki ciri tertentu yang tidak menjamin paket akan menuju tujuan, sehingga UDP cocok digunakan pada aplikasi voice real-time yang sangat peka terhadap delay atau latensi. Link header VoIP.
Link header biasanya besarnya tergantung pada media yang digunakan. B. Karakteristik VoIP. 1. Yang mempengaruhi kualitas koneksi VoIP antara lain latency, relatency, remembered latency, inject latency. Latency adalah waktu yang dibutuhkan data dari asal sampai tujuan dengan diukur dalam satuan milidetik. Istilah mudahnya adalah delay atau penundaan. Real latency berhubungan dengan fisikal jaringan dan karakteristik penyambungan dari media pengangkutnya, seperti pensinyalan elektriknya dan clock speed. Remembered latency terjadi akibat daya ingat manusia. Manusia dapat menyerap begitu banyak informasi dan cenderung sensitif pada delay saat pengiriman dan penyampaian informasi. Inject latency adalah delay yang terjadi akibat delay antrian pada peralatan jaringan, misalnya Ethernet card router. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak hingga terkirimnya paket. Delay dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain jarak, media fisik, kongesti, atau juga disebabkan oleh waktu yang lama. Propagation delay. Propagation delay yaitu waktu yang dibutuhkan untuk merambatkan sinyal. Propagation delay ini dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh jarak pengiriman, semakin besar delay-nya. Misalnya, pengiriman data antar komputer di gedung yang sama membutuhkan waktu perambatan yang lebih kecil dibandingkan pengiriman data antar benua. Packetization delay. Packetization delay adalah delay yang disebabkan oleh waktu yang diperlukan untuk proses membentukkan paket IP dari informasi user. Delay ini hanya terjadi sekali, yaitu di source informasi. Processing delay. Processing delay adalah waktu yang diperlukan oleh suatu perangkat jaringan untuk melihat rute, mengubah header, dan tugas switching lainnya. Queuing delay. Queuing delay adalah delay yang disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Umumnya, delay ini sangat kecil, kurang lebih 100 mikrosecond. Jitter buffer. Jitter buffer adalah delay akibat adanya buffer untuk mengatasi jitter. Jitter adalah variasi waktu antara paket data yang tiba yang disebabkan oleh kemacetan jaringan atau perubahan rute. Semakin lama paket data terkirim, semakin banyak jitter yang mempengaruhi kualitas audio. Pengukuran jitter standar dalam milidetik atau ms. Paket loss. Paket loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuannya. C. Protokol standar VoIP. 1. Protokol yang digunakan pada VoIP antara lain H323. H323 adalah standar bagi ITUT yang mendefinisikan satu set protokol untuk menyediakan komunikasi audio dan visual melalui rangkaian komputer. H323 menyediakan layanan multimedia yang terdiri dari komunikasi audio, video, dan data real-time melalui jaringan berbasis paket. Session Initiation Protocol atau SIP. SIP merupakan protokol pensinyalan pada layer aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri satu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi suara, video, dan teks. Session Description Protocol atau SDP. Session Description Protocol adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana session multimedia dapat diatur untuk memungkinkan semua end user untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu session. SDP adalah format untuk menggambarkan parameter inisialisasi media streaming. Media Gateway Control Protocol atau MGCP. MGCP ialah protokol yang digunakan untuk signaling dan call control yang digunakan dalam sistem VoIP yang terdistribusi. Sistem terdistribusi terdiri dari agen, media gateway controller, sebuah media gateway yang melakukan konversi sinyal media antara sirkuit dan paket, sebuah signaling gateway ketika terhubung PSTN. Real-Time Transport Protocol atau RTP.
Real-Time Transport Protocol atau RTP adalah standar protokol internet yang menentukan cara program mengelola transmisi data multimedia real-time melalui layanan jaringan unicast atau multicast. RTP mendefinisikan format paket standar untuk mengirimkan audio dan video melalui jaringan IP dan digunakan bersama dengan protokol kontrol transportasi real-time untuk memastikan bahwa beberapa aliran media dapat disinkronkan dan kualitas layanan dapat dipertahankan. Inter-Asterisk Exchange (IAX). Protokol Inter-Asterisk Exchange adalah protokol signaling yang dapat melakukan kontrol dan transmisi dari media streaming melalui jaringan internet protokol. Protokol AIX didesain dengan tujuan untuk melengkapi kekurangan dari protokol-protokol VoIP seperti SIP dan MGCP untuk kontrol dan RTP untuk transmisi media streaming. D. Kompresi data suara atau kodek. 1. Saat ini ada beberapa kodek pada VoIP antara lain G711. G711 adalah suatu standar internasional untuk kompresi audio dengan menggunakan teknik Pulse Code Modulation atau PCM dalam pengiriman suara. PCM mengkonversikan sinyal analog dalam bentuk digital dengan melakukan sampling sinyal analog 8.000 kali per detik dan dikodekan dalam kode angka. G723.1 G.723.1 adalah jenis pengkode suara yang direkomendasikan untuk terminal multimedia dengan bit rate rendah. G.723.1 memiliki dual rate switch coder yang dapat di-switch pada batas 5,3 kbps dan 6 kbps. G.726 G.726 adalah standar kodek ucapan ADPCM TUT yang mencakup transmisi suara pada kecepatan 16, 24, 32, dan 40 kbit per detik. G726 diperkenalkan untuk menggantikan G.721 yang mencakup ADPCM pada 32 kbit per detik dan G723 yang mendeskripsikan ADPCM untuk 24 dan 40 kbit per detik. G.728 G.728 adalah standar International Telecommunication Union untuk telekomunikasi ITUT untuk kompresi dan dekompresi audio. G728 digunakan dalam sistem transmisi digital dan digunakan untuk pengkodean analog menjadi sinyal digital. G729 G.729 merupakan rekomendasi ITUT untuk pengkodean sinyal suara pada kecepatan data 8 kbps menggunakan Conjugate Structure Algebraic Code Linear Prediction atau CSACELP. G729 menggunakan 8.000 sampel per detik sedangkan menggunakan PCM linear 16 bit sebagai metode pengkodean. Arsitektur jaringan stop switch. 1. Peran plan stop switch antara lain. Yang pertama, transport plan. Transport plan berfungsi sebagai pembawa pesan di sepanjang jaringan VoIP, seperti pengiriman pesan pesinyalan dalam panggilan, pembangunan hubungan media dalam panggilan, atau menyediakan transportasi untuk pengiriman media. Yang kedua, call control and signaling plan. Call control and signaling plan merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai kendali proses pembangunan dan pemutusan hubungan yang melibatkan elemen-elemen jaringan pada layer yang lain berdasarkan signaling message yang diterima dari transport plan. Elemen utama bidang ini adalah subswitch, call agent, atau media gateway controller. Manajemen plan. Manajemen plan merupakan bagian jaringan yang berfungsi untuk memberikan fungsi-fungsi dari Operation System Support atau OSS, yaitu fungsi sistem operasi dan pemeliharaan jaringan, provisioning layanan dan pelanggan, network management, serta sistem billing. Service and Application Plan. Service and Application Plan menyediakan fungsi pengontrolan eksekusi logika, aplikasi layanan service execution logik yang disediakan dalam jaringan VoIP. Pesan permintaan fitur layanan tersebut diperoleh dari proses komunikasi dengan Call Control Signaling Plan. Service and Application Plan juga dapat mengontrol komponen penyedia layanan, khusus media servers, untuk menyediakan fitur layanan seperti konferensi, Interactive Voice Response (IVR), pemrosesan nada tone, dan lain-lain. 2. Peran entitas stop switch antara lain. Media Gateway Controller Function atau MGCF.
Media Gateway Control Function adalah sebuah sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur Voice over Internet Protocol atau VoIP atau panggilan dilakukan melalui sambungan internet. MGCF digunakan untuk menangani pendaftaran dan pengelolaan sumber daya pada gerbang dan juga berperan dalam pertukaran informasi antar pengguna dengan mendayagunakan sistem persinyalan tertentu. Call Agent Function (CAF) dan Interlocking Function (IWF). Call Agent Function dan Interlocking Function (CAF dan IWF) merupakan subset dari Media Gateway Controller Function atau MGCF. CAF berfungsi pada saat MGCF menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan, sedangkan IWF berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi pensinyalan dengan jaringan menggunakan protokol yang berbeda. Routing Function RF dan Accounting Function atau AF. RF menyediakan informasi routing panggilan untuk MGCF, sedangkan AF mengumpulkan informasi accounting panggilan untuk tujuan billing. Peran utama dari kedua fungsi tersebut adalah untuk memberi respon atas permintaan dari MGCF, menyampaikan panggilan atau informasi accounting kepada terminal endpoint, GCF lain, atau layanan ASF. SIP Proxy Server Function atau SPSF. SIP Proxy Server Function atau SPSF kebanyakan implementasi dari RF dan AF adalah berupa SIP Proxy Server. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan SPSF. Signaling Gateway Function (SGF) dan Access Gateway Signaling Function atau AGSF. Signaling Gateway Function atau SGF dan Access Gateway Signaling Function (SGF) menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VoIP dengan PSTN. Peran utama dari SGF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikan protokol pensinyalan PSTN, ISUP atau INAP atau PLMN, MAP dan CAP pada jaringan IP. Peran utama dari AGSF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikan protokol pensinyalan F5 atau SDN atau WLAN atau BSSAP atau RANAP atau wireless pada jaringan IP. Application Server Function atau ASF. Application Server Function atau ASF merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama dari ASF adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Service Control Function atau SCF. Service Control Function atau SCF berfungsi ketika ASF melakukan fungsinya mengontrol logika layanan. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan SCF. Media Gateway Function atau MGF. Media Gateway Function atau MGF menjembatani jaringan IP dengan endpoint akses atau jaringan terang. Misalnya, MGF dapat menyediakan gateway antara jaringan IP dan jaringan sirkuit seperti IP ke PSTN, atau antara dua jaringan paket seperti IP 3G atau ATM. Peran utama MGF adalah untuk transformasi media dari satu format ke format lain yang sesuai. Terakhir, Media Server Function atau MSF. Media Server Function menyediakan manipulasi media dan melakukan paketisasi media stream untuk keperluan beberapa aplikasi. Peran utama dari MSF adalah untuk beroperasi sebagai server permintaan dari ASF atau MGCF untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Sudah selesai presentasi saya tentang VoIP. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.